Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materi kita. Kali ini kita akan membahas tentang hukum kekekalan energi sebagai lanjutan dari materi kita dari video yang sebelumnya. Jadi kita sudah memahami tentang energi potensial yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Kita juga sudah menyinggung dan sudah mempelajari tentang gaya konservatif dan gaya non-konservatif, apa perbedaan di antara kedua gaya tersebut. Nah, untuk kali ini kita ingin memahami bagaimana perumusan hukum kekekalan energi. Jadi dari materi kita sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa terdapat kaitan antara usaha dan energi kinetik. Kaitan itu kita rumuskan dalam teorema yang disebut dengan teorema usaha energi kinetik. Secara matematik dituliskan W total sama dengan perubahan energi kinetik. Teorema usaha energi ini mengatakan bahwa usaha total pada sebuah benda itu sama dengan perubahan energi kinetik dari benda tersebut. Jadi usaha total pada sebuah benda sama dengan perubahan energi kinetik dari benda tersebut. Misalkan kita punya sebuah benda dan pada benda ini bekerja sejumlah gaya, baik gaya yang bersifat konservatif maupun non-konservatif. Jadi bayangkan kita punya sebuah benda, pada benda kita ini bekerja berbagai jenis gaya, ada gaya berat, ada gaya normal, gaya gesekan, dan seterusnya. Kita tidak perlu menspesifikasikan untuk sementara gaya-gaya apa saja yang bekerja pada benda. Gaya itu bisa bersifat konservatif maupun non-konservatif. Maka, usaha total pada benda tersebut bisa kita hitung. Walaupun ada banyak gaya yang bekerja pada benda, baik gaya itu bersifat konservatif maupun non-konservatif, kita bisa menghitung usaha total pada benda tersebut. Karena kita tahu bahwa usaha total pada sebuah benda itu sama dengan jumlah usaha yang dilakukan oleh tiap-tiap gaya yang bekerja pada benda tersebut. Jadi kita sudah tahu bahwa usaha total pada sebuah benda itu tidak lain adalah jumlah dari tiap-tiap usaha yang dikerjakan oleh tiap-tiap gaya yang bekerja pada benda tersebut. Jadi tadi kita punya benda. Nah, pada benda ini bekerja berbagai macam gaya. Ada sejumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut. Baik gaya itu bersifat konservatif maupun non-konservatif. Jadi pokoknya bisa jenis gaya apa saja bekerja pada benda tersebut. Nah, kita bisa menghitung usaha total pada benda tersebut, yaitu dengan menghitung usaha tiap-tiap gaya tersebut lalu menjumlahkannya. Nah, karena ada kemungkinan ada gaya yang bersifat konservatif dan ada yang sifatnya non-konservatif, maka kita bisa memisahkan antara usaha yang dilakukan oleh gaya-gaya yang konservatif tersebut, WK, dan usaha yang dilakukan oleh gaya-gaya yang non-konservatif tersebut, WNK. Lalu kita jumlahkan, ini tetap akan menghasilkan usaha total pada benda tersebut. Jadi usaha total pada benda bisa kita tuliskan dalam bentuk jumlah dari usaha yang dilakukan oleh gaya-gaya konservatif dan usaha yang dilakukan oleh gaya-gaya non-konservatif. Nah, menurut teorema usaha energi kinetik yang sudah kita cuplik di sini, usaha total pada benda itu sama dengan perubahan energi kinetik. Jadi usaha total pada sebuah benda sama dengan perubahan energi kinetik. Nah, pada benda kita ini, karena ada sejumlah gaya, bisa gayanya konservatif maupun non-konservatif, yang bisa kita jabarkan seperti ini.
kalau kita substitusikan usaha total yang terdiri atas usaha konservatif dan non-konservatif ke dalam teorema usaha energi ini, maka kita akan peroleh hasil seperti ini. Jadi usaha total pada benda kita gantikan dengan memisahkan antara usaha oleh gaya konservatif dan usaha oleh non-konservatifnya. Jumlahnya adalah usaha total, ini harus sama dengan perubahan energi kinetik pada benda tersebut. Nah, kita sudah tahu bahwa untuk usaha yang dilakukan oleh gaya-gaya konservatif itu terdapat energi potensial. Pada video sebelumnya kita sudah melihat bahwa energi potensial itu berkaitan dengan gaya yang bersifat konservatif. Dan ada hubungan antara usaha yang dihasilkan oleh gaya konservatif tersebut terhadap potensial yang dimilikinya, yaitu usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif tersebut sama dengan negatif dari perubahan potensialnya. Sehingga usaha oleh gaya konservatif WK ini kita gantikan dengan negatif dari perubahan potensialnya. Karena sebagaimana yang sudah kita peroleh pada video sebelumnya, bahwa usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif yang diwakili oleh gaya gravitasi pada materi kita sebelumnya dan gaya pegas itu sama dengan negatif dari perubahan energi potensialnya, perubahan potensial yang ditimbulkan oleh gaya tersebut atau min delta P. Jadi usaha oleh gaya konservatif ini kita gantikan dengan min delta P, perubahan energi potensialnya, ditambah dengan usaha oleh gaya-gaya non-konservatif sama dengan perubahan energi kinetik. Nah, kita tuliskan persamaan ini dalam bentuk yang lain. Saya pindahkan ini sehingga dia satu tempat dengan ini. Kita akan peroleh hasil yang cukup penting bahwa usaha yang dilakukan oleh gaya-gaya non-konservatif itu sama dengan perubahan energi kinetik benda ditambah dengan perubahan potensialnya. Jadi usaha yang dilakukan oleh gaya non-konservatif yang bekerja pada sebuah benda itu sama dengan jumlah perubahan energi potensial dan perubahan energi kinetiknya. Sekali lagi, usaha yang dilakukan oleh gaya-gaya non-konservatif yang bekerja pada sebuah benda itu sama dengan jumlah dari perubahan energi potensial benda tersebut ditambah dengan perubahan energi kinetik dari benda tersebut. Jika kita misalkan bahwa pada benda kita tadi itu ternyata hanya bekerja gaya konservatif saja, tidak ada gaya non-konservatif. Oleh karena itu, WNK kita ambil sama dengan 0. Sehingga hasil yang sebelumnya yang kita sudah peroleh, di sini kita jadikan jadi 0. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa 0 sama dengan perubahan energi kinetik ditambah dengan perubahan energi potensial. Dari sini ini kita ganti dengan 0 karena kita menganggap benda kita itu tidak ada gaya non-konservatif yang bekerja. Delta K ini adalah perubahan energi kinetik akhir dikurang dengan energi kinetik awal. Delta V ini adalah perubahan energi potensial akhir dikurangi dengan energi potensial awal, sama dengan 0. Nah, kalau saya pindahkan ini, kita tulis ulang, yang indeks 0 saya tuliskan di sini, kita bisa tuliskan energi kinetik ditambah energi potensial sama-sama pada keadaan awal. Jadi pada sebuah keadaan awal benda, kita lihat berapa energi kinetiknya, kemudian kita lihat berapa energi potensialnya, lalu dijumlahkan, itu akan sama dengan energi kinetik ditambah dengan energi potensial benda tersebut pada keadaan akhirnya.
KT ditambah dengan PT. Nah, jumlah antara energi kinetik dengan energi potensial ini kita definisikan sebagai energi mekanik. Jadi, jumlah antara energi kinetik dan energi potensial atau K tambah P ini kita definisikan sebagai energi mekanik. Sehingga hasil ini bisa kita tulis bahwa energi mekanik pada keadaan awal ini itu akan sama dengan energi mekanik pada keadaan akhir. Ini adalah hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik mengatakan bahwa energi mekanik pada keadaan awal pasti sama dengan energi mekanik pada keadaan akhir. Jadi energi mekaniknya kekal, tidak berubah. Walaupun energi potensial boleh berubah, energi kinetik boleh berubah, tetapi jumlah dari energi kinetik dan energi potensial tersebut yang dinamakan dengan energi mekanik itu tidak boleh berubah. Jadi sebagai kesimpulan, energi mekanik benda pada keadaan awal itu akan selalu sama dengan energi mekanik benda pada keadaan akhirnya. Ini yang kita sebut dengan hukum kekekalan energi mekanik. Ini adalah salah satu hasil yang penting yang berlaku dalam banyak sistem fisika. Sekali lagi, jumlah antara energi kinetik dan energi potensial sebuah benda itu kita sebut dengan energi mekanik yang disimbol dengan EM. Jadi energi mekanik ini adalah jumlah antara energi kinetik dan energi potensial. Jika tidak ada gaya yang bersifat non-konservatif yang bekerja pada benda, maka energi mekanik ini kekal. Yaitu energi mekanik pada keadaan awal sama dengan energi mekanik pada keadaan akhir. Ingat, ini hanya berlaku pada saat tidak ada gaya non-konservatif yang bekerja pada benda tersebut. Apa itu gaya non-konservatif? Kita sudah mempelajari pada materi sebelumnya yang ditampilkan dalam video sebelumnya, Anda bisa buka kembali. Sebagai sebuah contoh yang akan Anda selesaikan, hanya saya akan sampaikan ide dari penyelesaian ini ditunjukkan dalam slide kita ini. Jadi ada roller coaster mula-mula diangkat dari ketinggian 1, diangkat dari posisi ini ke ketinggian 1. Kemudian dilepaskan dari keadaan diam. Jadi dari posisi awal ini roller coasternya diangkat ke ketinggian 1. Lalu dilepaskan dari keadaan diam. Kita asumsikan tidak ada gesekan. Nah, gesekan ini adalah salah satu contoh dari gaya non-konservatif. Jadi pada sistem kita ini tidak ada gaya non-konservatif yang bekerja. Maka tentu saja jika dibutuhkan energi mekanik berlaku kekal pada situasi ini. Hitung berapa kecepatan di titik 2, 3, dan 4. Jadi Anda bisa menghitung berapa kecepatan di titik 2 ini, berapa kecepatan di titik 3 ini, dan berapa kecepatan di titik 4 ini dengan menggunakan konsep yang sudah kita pelajari sebelumnya. Pada soal ini tidak ada gaya gesekan, berarti hukum kekekalan energi mekanik berlaku, di mana mengatakan bahwa energi mekanik pada keadaan awal sama dengan energi mekanik pada keadaan akhir. Sebagai sebuah gambaran, mari kita lihat berapa kecepatan di titik 2 ini. Nah, kita ambil keadaan awal di titik 1 ini. Berarti kita hitung berapa energi mekanik di titik 1 ini. Energi mekanik adalah jumlah dari energi kinetik dan energi potensial. Berapa energi kinetik di titik 1 ini? Lihat bahwa di ketinggian 1 ini, benda dilepaskan, roller coaster dilepaskan dari keadaan diam. Berarti kecepatan roller coaster di sini sama dengan 0. Itu berarti energi kinetik sama dengan 0 untuk titik ini. Sekarang berapa energi potensialnya? Nah, energi potensial di titik ini bisa kita hitung, tapi sebelum itu kita harus menentukan dulu titik acuan kita yang akan kita
terapkan sama untuk semua situasi yang kita hadapi nanti. Jadi kita ambil titik acuannya karena kita ketahui ketinggian dari titik 2 ke titik 1 ini adalah 32 meter, berarti kita bisa mengambil titik acuannya ada di titik 2. Di sini ya titik acuannya. Oleh karena itu saya bisa menghitung berapa energi potensial di titik ini. M kali G dikali dengan ketinggian. Jadi tadi energi kinetiknya sama dengan 0, energi potensialnya adalah M kali G dikali dengan ketinggian ini, jumlahnya itu adalah energi mekanik. Nah, energi mekanik tersebut harus sama dengan energi mekanik benda pada saat ada di sini. Energi mekanik di titik 2 ini sama dengan energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Berapa energi potensial di titik 2? Karena kita mengambil acuan di titik 2, berarti ketinggian titik 2 ini sama dengan 0. Maka energi potensialnya sama dengan 0. Jadi yang ada hanya energi kinetik. Dari energi kinetik, pertamanya adalah 1/2 M kali V kuadrat, dan ditambah dengan energi potensial yang sama dengan 0, berarti di titik 2 ini energi mekanik benda di titik 2 ini sama dengan 1/2 M V kuadrat. Di titik 1, energi mekaniknya adalah Mg dikali dengan 32 meter. Keduanya harus sama. Kalau kita samakan kedua persamaan tadi, kita akan bisa menghitung berapa kecepatan di titik 2 ini. Anda bisa menghitung berapa kecepatannya. Sama halnya dengan titik 3, kita bisa membandingkan titik 3 dengan titik 2. Di titik 2 tadi kita sudah menghitung energi mekaniknya dengan mengambil acuan di titik ini. Dan sekarang kita bisa menghitung berapa energi mekanik di titik 3. Berarti kita harus hitung berapa energi kinetiknya di titik 3 dan berapa energi potensialnya di titik 3 ini. Lalu karena energi mekanik harus sama, di sini energi mekanik harus sama dengan energi mekanik di sini, kita samakan keduanya, kita bisa menghitung berapa kecepatan di titik 3 ini. Dan seterusnya demikian halnya di titik 4. Anda bisa menggunakan titik 3 dan titik 4 atau titik 4 dan titik 2 untuk menghitung kecepatan di titik 4 tersebut. Anda bisa menyelesaikannya, ini akan menjadi tugas untuk latihan sebagai bahan untuk gambaran apakah kita memahami materi tentang kekekalan energi yang dipelajari dalam topik video ini. Contoh yang lain adalah, misalkan kereta roller coaster kita, masih kereta roller coaster yang di sini, itu melewati titik 1 dengan kecepatan 1,30 meter per sekon. Jadi kita anggap sekarang roller coasternya melewati titik 1 dan di sini kecepatannya diketahui sebesar 1,30 meter per sekon. Jika pada kereta bekerja gaya gesekan, jadi sekarang ada gaya gesekan yang bekerja pada kereta ini, yang nilainya 0,23 kali berat kereta. Berapakah kecepatan kereta saat berada di 2? Nah, sekarang kita ingin menghitung berapa kecepatan kereta saat dia ada di 2 ini, dengan informasi bahwa pada kereta kita bekerja gaya gesekan yang nilainya 0,23 kali berat kereta. Karena ada gaya gesekan, maka hukum kekekalan energi mekanik yang kita gunakan sebelumnya itu tidak bisa digunakan lagi. Karena ingat, hukum kekekalan energi mekanik hanya berlaku jika tidak ada gaya non-konservatif yang bekerja pada sistem tersebut. Nah, sekarang dalam pertanyaan ini ada gaya gesekan, berarti terdapat gaya non-konservatif. Karena terdapat gaya non-konservatif, maka kita tidak boleh menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Tetapi sebelumnya kita sudah melihat bahwa usaha yang dilakukan oleh gaya-gaya non-konservatif
itu sama dengan perubahan energi kinetik ditambah dengan perubahan energi potensial dari benda tersebut. Jadi kita bisa menghitung berapa kecepatan kereta pada saat dia berada di dua ini dengan menghitung berapa perubahan energi kinetik benda dari titik 1 ke titik 2, lalu dijumlahkan dengan perubahan energi kinetik benda dari lalu dijumlahkan dengan perubahan energi potensial benda dari titik 1 ke titik 2. Jumlah dari energi kinetik, perubahan energi kinetik, jumlah dari perubahan energi kinetik dari titik 1 ke titik 2 dengan perubahan energi potensial dari titik 1 ke titik 2 itu sama dengan usaha yang dilakukan oleh gaya non-konservatif. Nah, gaya non-konservatif kita dalam hal ini adalah gaya gesekan yang nilainya 0,23 kali berat kereta. Jadi kita bisa menghitung gaya gesekan itu nilainya 0,23 kali berat kereta. Kita perlu mengetahui berapa berat kereta. Nah, jika kita sudah mengetahui berapa nilai gaya gesekan, kita bisa menghitung berapa usaha yang dilakukan oleh gaya gesekan itu. Karena usaha adalah hasil kali antara gaya dengan jarak tempuh. Jarak tempuhnya diberikan 45 meter. Jadi kalau kita sudah mengetahui berapa besarnya gaya gesekan ini, dikalikan dengan 45 meter ini, berarti kita sudah dapatkan usaha oleh gaya konservatif itu. Dan usaha oleh gaya konservatif tersebut sama dengan perubahan energi kinetik dari titik 1 ke titik 2, ditambah dengan perubahan energi potensial dari titik 1 ke titik 2. Dari persamaan tersebut, kita bisa menghitung berapa kecepatan benda pada saat dia berada di titik 2. Sekali lagi menjadi latihan pada Anda, pada kita untuk bisa mengukur sejauh mana pemahaman kita tentang materi kita secara keseluruhan, baik tentang hukum kekekalan energi maupun tentang konsep kita tentang usaha yang sudah kita pelajari beberapa waktu sebelumnya lewat video yang lainnya.